Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dikurdai Channel. Sekarang saya bersama Kang Ading. Ini di balik kamera ini. Woi, ngopi napa ngopi? Bikin konten aja. Kayak kagak, pusing iya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Kang Ading semua. Saya bersama Dikurdai. Nah, sekarang kita habis dari ngisi bensin, kita mau ke pedalaman di Brunei Darussalam. Lihat pemandangan desa di negara Brunei Darussalam. Tetapi sekarang kita melewati jalan di mana Istana Nurul Iman berada, yaitu tempat tinggalnya Sultan Negara Brunei Darussalam. Buat teman-teman semua yang pengen tahu megahnya istana, walaupun kita cuman lewat depannya ya, minimal teman-teman bisa tahu semua gimana kondisi Istana Nurul Iman, istana yang paling megah di sini ya Bang ya? Iya, Istana Nurul Iman di tempat kediaman Sultan Brunei Darussalam. Nah, ini jalannya melewati kita istana. Ya, seperti inilah kondisi lalu lintas dan jalan di negara Brunei Darussalam. Kiri kanan bersih, nggak ada sampah. Tempat pejalan kaki disiapkan, taman-taman yang indah. Dan juga macetnya hanya beberapa tempat saja dan sebentar. Nah, di kiri kanan nggak ada tukang bakso, nggak ada tukang somai, batagor, nggak ada tukang ojek gitu. Nah, ini sebelah kiri ini adalah perumahan staf istana, dan ini kita memasuki dekat Istana Nurul Iman. Nah, ini ada CCTV banyak di atas seperti kalian lihat. Ini sebelah kiri adalah taman-taman yang indah, kalian boleh berjalan dan berfoto-foto di sana. Sungguh indah. Nah, ketika ada lampu merah seperti ini, kita mesti berhenti, artinya sultan atau keluarga sultan akan keluar. Nah, dan itu tidak mengganggu yang lain, hanya sebentar saja waktunya. Nah, ini ada petugas yang mengatur lalu lintasnya. Ini adalah Istana Nurul Iman. Kita melewati Istana Nurul Iman. Di sebelah kiri disediakan untuk bis dan juga mobil-mobil untuk parkir yang mau berfoto dan berjalan-jalan melihat Istana Nurul Iman. Oh, jalanannya lembut banget ini, kayak kue apa? Kayak kue apa kan? Namanya lembutnya nih. Saking lembutnya. Spans, Kayak kue bolu. Nah. Dan yang uniknya lagi di sini Mas Dikur ya, walaupun banyak kendaraan, bisa dibilang satu orang ini satu rumah memiliki 5-6 mobil, setiap jiwa itu memiliki kendaraan. Tapi yang uniknya dan bisa teman-teman lihat, sedikit sekali kemacetan di sini ya. Walaupun mereka mobilnya banyak ya. Ya, bisa dibilang satu rumah itu bisa 6-7 mobil. Kalau penghuninya 7 orang, 7 mobil. Iya. Tapi kemacetan itu betul-betul bisa diminimalisir seperti itu. Karena bentuk struktur jalannya bagus. Dan tentunya kesadaran si pengendara. Orang-orang Brunei ini taat peraturan dan patuh terhadap peraturan. Sekarang saya mau tanya Mas Dikur, berapa tahun di Brunei? Dari 2009 jadi 11. Pernah berapa kali mendengar orang membunyikan klakson di Brunei? Sebentar sih, sedikit sih. Nah, itu ya orang-orang Brunei ya. Untuk peraturannya juga di lalu lintas di negara Brunei Darussalam, membunyikan klakson bukan menjadi kebiasaan. Klakson atau horn itu digunakan untuk hal yang emergency, seperti ketika ada sesuatu yang menghalangi atau terjadi kecelakaan, itu horn digunakan untuk mengingatkan para pengendara. Nah, klakson itu seperti itu. Jadi kalau macet atau apa, biasa saja. Biasa aja. Jadi jarang digunakan gitu, nggak kayak di Jakarta atau di beberapa daerah di Indonesia pakai klakson yang rame. Sedikit saja langsung ton. Di sini memang kesadarannya cukup tinggi, Nah, setelah kita melalui istana, ini kita mau memasuki daerah pedesaan ya, pedesaan.
pedesaan di negara Brunei Darussalam. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi banyaknya pohon, hutan, dan bukit-bukit masih terjaga. Karena untuk pembangunan di negara Brunei Darussalam nggak sembarangan tuh, ada pohon pisang di pinggir-pinggir kanan kiri itu. Masih seger lah, suasana udara juga ya, sehat ya gitu ya Kang ya. Ya, dan di sini itu tata kotanya itu betul-betul ditata sedemikian rupa ya. Jadi rapi ya. tidak acak-acakan. Di sini kan kalau pertokoan khusus pertokoan, industri khusus industri, seperti itu. Tidak sebelah pabrik, sebelah tukang bakso. Tidak seperti itu ya. Kalau di sini memang sangat tertata rapi. Pinggir-pinggir juga di antara jalan dan sungai itu dipasang pagar-pagar yang rapi. Terus signal atau tanda-tanda peraturan lalu lintas itu dipasang dengan rapi. Dan lampu-lampu emergensi ini biasanya lampu-lampu peringatan itu menggunakan solar panel, jadi nggak perlu menggunakan listrik gitu. Dan saya yang paling suka di Brunei ini, Mas Dikur, kalau lagi bawa mobil ini, kalau kita sedang membawa mobil, biasanya kalau di Indonesia itu di pinggir jalan itu selalu baligo-baligo besar kan. Oh iya. Di sini pun ada, tapi tidak banyak seperti itu kan. Di sini ada tulisan-tulisan yang seperti Subhanallah, Allahu Akbar, seperti itu kan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu mengingatkan kita saat kita berkendara untuk lebih menyentuh kehati-hatian kita. Iya. Ada suruh membaca zikir. Ya, seperti itu. Kalau di kita lagi enak-enak bawa mobil, yang dilihat gambar HP. Iklan. Iklan. Nah, kayak gini itu boleh dipasang sesuai dengan peraturan. Jadi peraturannya di Brunei, peraturan reklame juga ada seperti di Indonesia gitu. Naro-naro iklan, banner. Tetapi orang-orang Brunei lebih patuh dengan peraturan, tidak melanggar. Sedangkan di Indonesia pelanggaran peraturan dilanggar asal-asal karena penegaknya tidak tegas juga gitu. Ya. Seperti itu. Sebetulnya di peraturan di Indonesia ini jembatan penyeberangan nih Kang. Ya, Jadi ya. kalau sekolah yang di pinggir jalan besar, jadi mereka disediakan jembatan penyeberangan untuk para siswa yang mau nyebrang. Jadi nggak menyusahkan gitu. Dibuatkan jembatan penyeberangan di setiap sekolah, di depan sekolah. Dan sebetulnya Mas Dikor, sebetulnya peraturan di Indonesia itu sudah bagus. Ada tinggal masyarakat Ya. sama penegak hukumnya menjalankan dengan baik gitu. Tinggal cara menjalankannya saja itu sudah bagus, sudah sangat membantu sekali. Sama seperti di sini ya, cuman bedanya di sini tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan itu lebih tinggi seperti itu. Iya, benar. Nah, ini kita memasuki daerah mau ke Masin. Kampung Masin ya? Kampung Masin. Ya. Nah, Kampung Masin ini merupakan jalan dipakai misalnya untuk ke perbatasan Kuala Lurah, perbatasan dengan Malaysia. Seperti itu. Nah, Jadi dari Kampung Masin itu sudah dekat ya Mas Dikur ya? Nah, dari Kampung Masin ke sana lagi udah lumayan menuju Kuala Lurah, perbatasan negara Brunei Darussalam dengan Malaysia. Nah, kita ambil kiri. Inilah suasana pedesaan dan atau perkampungan di negara Brunei Darussalam. Ada bengkel di samping, ada mobil bekas dijual tuh. Kalau di Indonesia mobil-mobil bagus second di Mercedes atau apa di dalam di dalam showroom. Ini Brunei di situ aja ditaruh di luar panas-panasan. Wow, untuk ukuran jalan pedesaan, perkampungan ya cukup lumayan bagus ya Mas ya. Iya, ini tuh untuk jalan pedesaan dan jembatannya. Untuk teman-teman semua jangan menganggap wah ini masih perkotaan ya, karena memang kualitas pedesaan di kita sama kualitas pedesaan di sini itu berbeda ya. Ya di sini Betul. lumayan cukup maju seperti itu. Tuh. Nah, ini ada
Ada juga gedung-gedung, ruko-ruko, dan juga ada minimarket di sini. Kebanyakan sih minimarket di sini dikelola sama orang India, keturunan India gitu. Jadi, Ya, betul. Jadi mereka untuk minimarket yang ada juga yang sampai 24 jam buka. Nah, nanti kita bisa melihat perusahaan atau tempat pemotongan ayam, peternakan ayam dan pemotongan ayam. Kita melewatinya nanti. Nah, untuk kondisi jalannya yang saya suka nih, di Brunei ini tidak ada sama sekali PKL di pinggir jalan ya Mas ya. Sangat tertata sekali, sangat rapi sekali. Jadi yang untuk warga yang ingin berjualan itu sudah disediakan tempatnya dan mereka patuh nurut. Iya, ada tempatnya khusus untuk berjualan dan berdagang. Oke. Ini ada apartemen juga ada di daerah sini. Seperti teman-teman kalian lihat, ada pohon-pohon masih rimbun di daerah pedesaan. Jadi suasananya seger banget. Itu apalagi cuacanya yang mendung, cuacanya yang sejuk di sini. Ya, bisa teman-teman lihat di sini ya, betul-betul sangat rapi sekali untuk suasana di jalan pedesaan di sini ya. Walaupun di perkampungan, tapi bisa dilihat kondisi jalan aspal yang sangat rapi sekali dan posisi-posisi rumah yang semua menghadap ke jalan ya Mas ya di sini ya. Betul. Nah, di sini tidak ada rumah yang menghadap pantatnya rumah seperti itu. Nah, ini rapi. Jadi ini Kampung Burung Lepas. Nah, nggak tahu namanya sejarahnya gimana. Namanya Kampung Burung Lepas. Burung lepas. Burung lepas. Jadi kemungkinan waktu dulu sejarahnya lagi megang burung atau melihara Lepas. burungnya lepas pada terbang gitu. Itu nggak tahu ya. Kalau ada yang tahu sejarahnya Kampung Burung Lepas, silahkan tulis di komen dan informasikan kepada teman-teman yang menonton. Nah, kita sudah memasuki perkampungan. Kita lihat kiri kanan suasana seperti kurang lebih di perkampungan di Malaysia dan di wilayah Miri, Limbang. Kurang lebih seperti itu. Masih banyak tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang tinggi. Dan di sini itu banyak sekali aneka binatang yang terjaga dengan rapih ya, Mas ya. Iya, betul. Di sini tidak boleh sembarangan membunuh istilahnya binatang-binatang yang ada di sini ya. Seperti Betul. kita kemarin lihat burung, lihat apa Betul. seperti itu kan di pinggir jalan banyak. Betul sekali. Bahkan biawak itu bisa lewat depan rumah itu kapan-kapan saja Iya. seperti itu. Saking ya orang menjaga binatang. seperti itu, betul. Nah, ini betul. masuk ke Kampung Masin, wilayah Limau Manis. Nah, jalan Limau Manis nih. Nah, ini wilayah perkebunan dan juga terkenal dengan peternakan ayam. Oh, Nah, jadi kita akan melewati nih Kang, peternakan Oh, oke, ayam. oke. Namanya peternakan Ideal. Nah, di sebelah kiri kita nih ada peternakan Ideal dan tempat di mana beternak ayam dan juga pemotongan dan telur juga ada, Kang. Nah, ini telur. Ini yang menyebarkan ayam-ayam di negara Brunei Darussalam ya, Mas Ya, ya? salah satunya ini Ideal. Ini besar ini peternakannya di dalam. Ya, saya juga pernah melihat ada sosis saja apa produk Ideal ya. Iya, banyak produknya Ideal. Dan restoran juga ada, restoran Ideal. Nah, ini kiri kanan kan teman-teman melihat tanaman-tanaman masih segar. Suasana perkampungan di negara Brunei Darussalam, tepatnya di kawasan Kampung Masin. Betul-betul masih ini ya, betul-betul masih kayak asli betul-betul.
nyaman, sejuk kayak gitu kan. Asri. Seperti kita berada di Indonesia. Ya, betul seperti di Indonesia. Padahal ini Brunei. Iya, padahal Brunei. Nah, bukit-bukit di atas tuh. Ini kalau pagi, kalau dingin seperti ini biasanya ada embun-embun itu cantik suasananya. Ada sekolah di pedesaan kampung di Brunei Darussalam. Sekolahnya bagus, komplit peralatannya. Kita menuju ke lebih dalam lagi, ke pedalaman kampung negara Brunei Darussalam. Nah, seperti ditunjukkan di signboard atau plang Kuala Lurah 11 km. Nah, sebagai informasi bahwa Kuala Lurah merupakan perbatasan antara negara Brunei Darussalam dengan Malaysia, tepatnya wilayah Limbang. Nah, kalau kalian menuju ke Temburong, dulu menggunakan perbatasan ini melalui Limbang, kemudian masuk kembali ke Temburong, wilayah negara Brunei Darussalam. Tetapi sekarang adanya jembatan, jadi lebih mudah orang Temburong untuk menuju ke Bandar Sri Begawan atau orang Brunei dari Bandar menuju ke Temburong. Kita ada di Kampung Parit. Nah, di sini jalan Kampung Parit Masin. Nah, gimana Kang? Berapa kalau daerah nih? Di sini juga ada yang jual nasi katok. Nah, ada bengkel. Di suasananya sama nggak nih kalau di Kang Ading di Cianjur? Apa Kuningan ya? Wah, kalau disamakan tentu berbeda ya Kang ya, tentu sangat berbeda sekali. Tapi yang saya kagumi di Brunei ini, dari mulai pelosok ujung sampai pelosok ujung itu semua itu tertata rapi. Bukan saya menjelekkan suatu negara ya, biasanya di negara lain itu ibu kota tertata rapi, tapi di pelosoknya itu tidak tertata seperti itu. Kalau Brunei ini dari ujung sampai ke ujung itu betul-betul tertata rapi, itu yang membuat saya terpesona dengan Brunei. Iya, tuh cantik-cantik rumah-rumah juga. Bersih nih jalanannya. Ini kalau nggak salah suasananya seperti di Kalimantan, teman-teman. Nah, di Kalimantan, wilayah-wilayah Kalimantan ya seperti ini. Jalanannya lembut banget. Hampir kecil sekali ada lubang, sangat kecil. Dan walaupun jalannya bagus, bisa dibilang kendaraan tidak seberapa ramai, tapi pengendara tidak ada yang ngebut ya. Betul. Di jalan yang pelong seperti ini nggak ada yang ugal-ugalan atau dibuat balapan. Karena mereka juga memang nggak berpikir untuk main-main gitu, pikir untuk keluarga, bekerja dan jalan mematuhi peraturan lalu lintas seperti itu. Sebelah kanan ada taman Kampung Parit, Taman Peranginan Kampung Parit. Nanti kalau ada waktu kita main ke sana juga ya Kang ya. Iya. Kita masih banyak lagi Brunei yang belum kita eksplor ya, Bang ya. Wilayah di Brunei yang belum dieksplor. Semua kebanyakan vlogger itu mengeksplor semua tentang dekat-dekat perkotaannya ya. Nah, kita mencoba untuk ke pedalaman-pedalamannya, melihat sisi dari luar Brunei, dari sisi dekat luarnya Brunei seperti apa. Dan ternyata memang walaupun ini bisa dibilang dekat ke perbatasan, tapi betul-betul sungguh indah, sungguh cantik, dan memang ya seperti yang saya bilang tadi, tertata rapi sekali. Masjid juga bagus ya Kang ya. Masjid itu hampir semua masjid di Brunei itu, bukan hampir ya, memang semua masjid di Brunei itu ber-AC. Nah, ber-AC itu uniknya di sini. Jadi orang-orang yang sembahyang beribadah jadi tenang, lebih fokus ke ibadahnya. Seperti itu. Tapi jarang juga orang yang tidur, walaupun ber-AC itu jarang juga orang-orang Brunei itu kalau sembahyang itu ada yang tidur
dipakai tidur. Kalau di Indonesia Istiqlal yang dingin sejuk itu banyak yang tidur. Ada juga yang apalagi kalau pas bulan puasa ya, itu bulan puasa pada kelelahan. Nah, nggak menyalahkan juga, tapi memang sebaiknya tempat ibadah diperuntukkan untuk beribadah. Oke, kita akan masuk ke tempat lebih dalam lagi. Ini ada tempat Golden Chick. Nah, Golden Chick Abattoir artinya tempat untuk pemotongan ayam. Tempat pemotongan ayam di daerah sini. Nah, ini juga semakin masuk ke perkampungan. Wah, ini betul-betul pedalaman ini, Bang ya. Pedalaman Brunei, lihat jalanannya, aspalnya ini kualitasnya bagus sekali. Nah, pemotongan hewan tadi sebelah kiri. Seperti kalian tahu, tempat pemotongan ayam, penjagalan ayam. Lihat teman-teman, ini betul-betul perkampungan. Kalau kamera bisa ke kanan, bisa ke kiri, mungkin kalian bisa melihat ada sawah-sawah di sebelah kiri saya ya. Tapi karena kamera kami simpan untuk fokus ke depan, jadi mohon maaf. Tapi bisa dilihat sekilas ya persawahan, suasana persawahan di negara Brunei Darussalam. Bisa teman-teman lihat, betul-betul indah sekali. Nanti kita akan mengajak teman-teman melihat persawahan di negara Brunei Darussalam. Oh, jadi kita akan terus ke sawah nih, Bang? Iya, kita akan melihat sawah-sawah yang indah. Kita akan melihat seperti apa perbedaannya persawahan yang ada di negara Brunei Darussalam dengan Indonesia. Nah, jadi pantengin terus ya. Jangan lupa klik like video ini dan juga pantengin terus videonya Kang Ading di channel Kang Ading. Jangan lupa share banyak-banyak. Share kepada teman-teman untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Semoga apa yang kita bagikan ini ada manfaat buat teman-teman. Informasinya berbagi cerita kepada teman-teman bahwa seperti ini loh keadaan kampung di negara Brunei Darussalam dan peternakan maupun perkebunan di negara Brunei Darussalam. Nah, ini sudah masuk wilayah kampung di dalamnya. Kurang lebih jalan yang kecil ini seperti kita di kampung kayak di Sukabumi, di wilayah Cianjur. Nah, ada tebu juga ditanam-tanam. Dan ini rumput-rumput yang di pinggir jalan ini ya Bang ya, biasanya ini sebulan sekali ada orang yang potong rumput ini. Betul, ada yang memotong rumput-rumput yang di pinggir jalan ini supaya tidak mengganggu jalan, itu ada yang motong. Dan mungkin sengaja ya setiap jalan itu tidak dipasang trotoar biar kelihatan hijau seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Dan juga wilayah perkampungan ini kebanyakan orang-orang rata-rata menggunakan mobil. Orang-orang walaupun di perkampungan seperti ini Kang, orang-orang memiliki mobil di perkampungan. Ya, bisa dilihat di setiap rumah itu pasti ada terparkir mobil lebih dari 2. Iya, betul. Ini ada rumah-rumah kayu tradisional, masih rumah lama yang kita lihat sebelah kiri ini. Tapi ini sudah tidak dihuni Bang. Rumah-rumah yang kosong seperti ini, jadi ya seperti itu, tidak dirawat. Nah, tapi kalau yang sudah dihuni dia masih bagus, cantik. Nah, karena kayunya pakai kayu ulin Bang. Kayu khusus ya, kayu tahan ya. Nah, kita sampai di perkampungan. Jangan lupa klik like, jangan lupa komen dan share kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe, klik tombol lonceng berwarna hitam. Dan Kang Ading juga jangan lupa subscribe channel Kang Ading yang bercerita tentang Brunei Darussalam, baik di kota, desa, dan segala hal tentang negara Brunei Darussalam. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.